Ya, baik, pemirsa. Kedua calon wakil presiden menyoroti pentingnya sektor pendidikan. Lalu apa perbedaannya di antara yang dipaparkan oleh Cawapres Yusuf Kala dan juga Cawapres Hatta Rajasa? Kita akan minta komentar dari masing-masing kubu tim pemenangan. Saya ke Pak Zul dulu. Pak Zul, penajamannya seperti apa kalau sektor SDM tadi? Pertama ya, ini upaya kita membangun tradisi baru terlepas dari segala kekurangannya, debat presiden supaya kita tidak beli kucing dalam karung, apalagi beli karung dalam perut kucing. Nah, elemen kunci pembangunan menurut Pak Hatta tadi adalah peningkatan capacity dari SDM dan bagaimana meningkatkan kontribusi dari sains dan teknologi dalam pembangunan. Dan dalam elaborasinya jelas Pak Hatta mengatakan bahwa ada yang disebut dengan sistem inovasi nasional, kemudian ada total factor productivity, yang bagaimanapun mengaitkan persoalan SDM dan persoalan sains dan teknologi ini pada dua persoalan yang mendasar. Pertama, bagaimana kontribusi sains dan teknologi dalam meningkatkan competitiveness bangsa kita sebagai bangsa besar. Dan yang kedua, bagaimana kemudian sains dan teknologi ini mampu menjaga kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, kata kuncinya, teknologi penting sebagai elemen kunci pembangunan dalam peningkatan daya saing demi masa depan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, ya menarik sekali. Saya ke Prof dulu. Prof Toto, penajamannya bagaimana, Prof? Ya, jadi terima kasih. Pak JK menyampaikan bahwa manusia itu yang penting daripada teknologinya. Jadi artinya manusia ditambah teknologi akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Itu yang penting. Nah, bagaimana dengan manusia Indonesia? Selama ini kita selalu orientasinya adalah ke Jawa, ke Jakarta. Iya. Padahal yang namanya manusia Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Visi dan misi dari Jokowi JK adalah membangun manusia Indonesia itu tidak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia. Istilahnya kita membangun dari pinggir. Jadi yang daerah-daerah yang selama ini fasilitas pendidikannya tertinggal, yang kualitasnya lebih rendah dari di Jawa, itu akan kita samakan dengan di Jawa. Dengan demikian, kita akan memiliki lebih banyak tenaga, lebih banyak manusia yang memiliki kreativitas dan daya inovasi yang tinggi. Selama ini kita inovasi itu kreativitas itu hanya anak-anak yang mampu, ada yang di Jawa. Jadi jangan lupa bahwa banyak anak-anak di daerah pinggiran, di Flores, di Sumatera, di Lubuk Kertang, itu semua anak-anak yang hebat gitu loh. Nah, itu yang harus diberdayakan dulu. Pendidikan harus berusaha memberi kesempatan pada semua anak untuk bisa bersinar dengan kreativitasnya. Aksesnya ya, Prof ya? Iya. Jadi semua orang berhak mendapatkan akses pendidikan. Iya. Oke, Pak Zul, tadi Pak Hatta mempertegas garis mengenai akan diperbanyak pusat-pusat inovasi di seluruh tanah air kita. Ini konkretnya seperti apa? Jadi gini, yang disebut dengan triple helix atau bahasa berikutnya dari Pak Hatta itu sebagai National Innovation System. Itu bagaimana menyediakan sistem inovasi yang merupakan konvergensi antara pemerintah, kemudian private sector, dan universitas. Nah, dalam studi empirisnya memang, apalagi sekarang tadi debat presiden itu lebih menitik beratkan seakan-akan teknologi itu identik dengan research and development. Padahal untuk konteks kita negara berkembang, banyak hal-hal lain di luar R&D. Nah, sistem inovasi atau pusat inovasi ini perlu digalakan. Bisa jadi nanti setiap kabupaten punya sistem inovasi daerah. Jadi sistem inovasi nasional itu nanti akan diturunkan. Berbasis lokal? Berbasis lokal sesuai dengan kompetensi daerahnya masing-masing. Dulu pernah ada istilah satu kabupaten, satu kompetensi inti. Nah, kita bisa membayangkan satu saat sekarang kita punya National Innovation System yang bahasa lainnya ada triple helix juga. Nah, di daerah juga begitu. Ada universitas di daerah itu bekerja sama dengan pemerintah, industri, sehingga nanti sinerginya terjadi. Tapi harus ada universitas, Pak, di situ. Ya, triple helix itu ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, dan lain-lain. Bahkan sekarang itu kan pemerintah menggalakkan ada yang disebut dengan akademi komunitas juga. Tetapi perlu diingat, nah ini perlu ditekankan walaupun tidak dielaborasi dalam debat yang tadi, agent of technological innovation itu bukan di universitas, bukan di research institute, tapi di sektor industri. Oleh karena itu, yang penting buat kita, bagaimana kontribusi research center, bagaimana kontribusi universitas ke dalam upgrading technological capability di sektor industri kita. Ini menarik, tapi Prof,
ada satu catatan bahwa tidak semua daerah, kabupaten, kota itu memiliki lembaga pendidikan tinggi seperti universitas. Kira-kira pandangan Anda untuk membangkitkan research center itu yang berbasis universitas misalnya, atau ada hal lain? Begini ya, model triple helix sendiri sudah mengalami perkembangan. Jadi tidak Maksudnya lagi, itu sudah kuno? Sudah, ya, relatif ya. Sebenarnya kita sekarang harus mengarah ke knowledge based economy. Nah, kalau triple helix memang salah satu kelemahannya adalah dia harus berbasis universitas. Dengan knowledge based economy itu pusat-pusat kreativitas, pusat-pusat riset, inovasi itu bisa lebih tersebar. Nah, dalam visi misi Jokowi JK, kita akan membangun paling tidak 100 teknopark. Nah, teknopark ini jangan diterjemahkan sebagai bentuk bangunan. Teknopark adalah bentuk sinergi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan pusat-pusat pendidikan. Wujud konkretnya seperti apa itu, Prof? Jadi, bayangan saya kok taman gitu ya? Oh, bukan. Jadi itu adalah sebuah kolaborasi yang tentunya di mediasi atau difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya di daerah itu adalah dia sangat bagus dalam arti tenun misalnya. Kita ciptakan tenun yang kelas dunia, kualitasnya, bahan-bahannya seperti apa, bagaimana mendatangkan bahan-bahan itu. Jadi mirip seperti yang dibilang Pak Zulkifli tadi, keunggulan lokal itu kita pelihara dan bahkan kita majukan. Karena itu memang kekayaan kita. Iya, artinya Anda berdua sepakat bahwa kompetensi lokal, keunggulan lokal itu yang harus diangkat ya. Saya akan minta pendapat Romo Muji dulu terkait soal ini. Yang pertama tadi soal SDM, ini penting, Romo. Komentar Anda? Komentar saya sebenarnya nunggu ya. Yang substansial, yang paling penting dari proses pendidikan adalah memang sang manusia itu sendiri. Nah, ini catatan saya yang pertama, debat tadi itu terlalu memfokuskan pada homo economicus, manusia ekonomi, sumbernya, produktivitas, kata kunci dan segala macam. Padahal ya justru ini saya mau tanya, ketika pendidikan di Indonesia dengan link match dan segala macam sudah dicoba macam-macam itu, sampai mereduksi orang hanya menjadi sekedar uang, sarana, produksi saja. Lalu bagaimana dikembalikannya? Sebagai manusia, subjek yang diberi tempat untuk memaknai hidupnya, dan tadi dikatakan dengan jelas visi dari Pak JK bahwa ditaruhnya di situ adalah manusia yang berakhlak, jujur, dan berbudi pekerti. Nah, itu dibangun dulu. Kenapa? Karena saya juga menjadi pengajar ya kan. Hanya ketika orang Indonesia yang benar-benar budinya jernih, cerdas, seperti Mahkamah dalam pembukaan Mukadimah Konstitusi ya kan. Dia akan bisa membuat, kalau nuraninya baik dan cerdas, bisa membuat sistem untuk pendidikan hidup bersama teman-teman yang lain, dan itu lewat pendidikan. Karena sistem itu produk manusia. Persis. Jadi manusia harus baik dulu. Iya. Tapi kadangkala Romo, manusia sendiri yang melanggar aturan main itu sendiri. Nah, karena kalau kita mau konsekuen dengan model pendidikan itu, sampai sekarang itu kita mendirikan universitas, kita mendirikan SD sampai PAUD dari bawah tadi, karena kita percaya manusia di agama Islam juga dikatakan siapa dia, berharkat, di Kristiani juga sama, dia adalah homo significans. Artinya manusia yang selalu memaknai hidupnya dengan maknanya. Dan itu adalah makna dari kebudayaan. Nah, di sini karena bingkai dan cara melihat pendidikan dari manusia kulturalnya itu hilang, digelapkan, ditaruh ke pinggir, kita hanya jadi manusia politikus. Ya, sekarang ini kan semacam kita berantem dengan kata-kata semuanya, padahal kebenaran itu ada pada tindakan. Dan tindakan itu adalah tindakan menamai. Karena kebenaran itu adalah yang merawat kehidupan, membuat kehidupan dengan orang lain dengan makin akrab, dan satu sama lain kita saling menghormati. Jadi kalau kita sudah dengan kekerasan, sudah dengan tidak menghormati segala macam, bagaimana Pancasila kita? Itu yang harus masuk. Baik. Ini menarik sekali kalau kita bicara tentang Pancasila atau nilai-nilai Pancasila ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa sudah mulai tergerus itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dari kacamata Mas Ono sendiri, bagaimana seharusnya pengembangan manusia Indonesia yang kalau kita bicara soal budi pekerti sejak zaman Taman Siswa ada ya, Romo ya. Tapi sekarang yang namanya budi pekerti mungkin tidak terlalu bersentuhan dengan kekinian. Kalau bicara kekinian harus pegang gadget, harus menguasai IT, tapi budi pekerti ditinggalkan. Komentar Anda, Mas? Ahlinya dia.
pas bagian budi pekerti. Jawabnya harus langsung, bukan lewat Twitter ya. Boleh geser dikit? Boleh. Budi pekerti angkat tangan. Iya. Tapi terus terang ini apa ya? Saya nyari jawaban dari dua cawapres tadi nggak dapat terus terang. Yang Anda cari apa? Saya takutnya terlalu janjinya ketinggian terus nggak bisa diimplementasi. Contoh sederhana, apakah teman-teman tahu berapa sih jumlah bangsa Indonesia yang masuk SD setiap tahun? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini masalah pendidikan kan? Saya orang teknik, jadi saya nyari angka sebetulnya, terus terang aja. Apakah kita tahu berapa jumlah anak SD yang masuk setiap tahun? Apakah kita tahu berapa yang drop out dalam perjalanannya? Apakah kita tahu berapa jumlah yang berhasil menjadi sarjana setiap tahun? Bayangkan kalau kita anak SD-nya setiap tahun 100 juta, ya nggak mungkin sih. Terus yang ternyata lulus sarjana hanya 100.000 setiap tahun, berarti efisiensi sistem pendidikan kita cuma berapa persen? Konsekuensi dari itu, pemerintah melanggar hak asasi manusia. Ini saya nanya dulu angkanya berapa kalau tahu. Yeah. Oke, itu urusan angka, drop out. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu ke arah pendidikan, saya urusan akhlak, biar Anda Romo butuh ya. angka konkret ya. Angka konkret, Nanti akan soalnya dijawab oleh kita kedua biar narasumber. ngelihat skala. Skalanya besar banget yang kita hadapin loh. Ini Maksudnya para calon ini meratin benar apa enggak gitu ya? Serius ini apa enggak? Skalanya besar sekali. Gitu. Udah, ini dari jumlah angka. Konsekuensi dari itu adalah kalau kita harus menampung berapa juta masuk, berarti jumlah SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi harus sama dong jumlahnya. Iya. Kalau kita lihat kan merucut ya. Itu fatal. Oke. Konsekuensinya Diknas melanggar hak asasi manusia hari Oke. ini. Guru-guru ya. Iya. Ya, Jadi baik. itu. Bapak-bapak tahan di situ. Belum ngomong yang lain. Ini lebih semangat dibanding cawapres yang tadi berdebat gitu kan. Tapi jawaban dari angka-angka tadi akan dijawab oleh kedua tim pendukung cawapres tadi. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, live event menuju istana akan kami lanjutkan sesaat lagi.